Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Pada kesempatan kali ini kami mahasiswa dari STAI Ma'arif Jambi Prodi PAI 5 Pagi akan membahas makalah dengan mata kuliah pengembangan evaluasi PAI serta dosen pengampu kami Ibu Cantik Ibu Ria Maharani SPDI MPDI. Kami dari kelompok 9 akan membahas materi yang berjudul penilaian evaluasi. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Amelia Kartikayansa dengan NIM 2011003130 dan teman sekelompok saya Hansa Khairotunisa dengan NIM 2011003167. Langsung saja kita masuk ke pembahasan materi yang pertama, yaitu pengertian penilaian evaluasi. Istilah penilaian sering disamaartikan dengan evaluasi. Beberapa ahli mengatakan bahwa terdapat persamaan pengertian antara evaluasi dan penilaian. Namun, para ahli lainnya menganggap kedua hal itu berbeda. Penilaian adalah penggunaan berbagai macam teknik untuk mengumpulkan data yang digunakan sebagai dasar pertimbangan pengambilan keputusan berkaitan dengan tingkat kemajuan belajar dan hasil pembelajaran. Penilaian merupakan kegiatan menafsirkan atau mendeskripsikan hasil pengukuran. Penilaian adalah proses untuk mengambil keputusan dengan menggunakan informasi yang diperoleh melalui pengukuran hasil belajar, baik yang menggunakan instrumen tes maupun non-tes. Contoh hasil penilaian adalah penempatan lulus dan tidak lulus, kompeten dan tidak kompeten, baik dan tidak baik, memuaskan dan tidak memuaskan, dan sebagainya. Secara garis besar, penilaian dapat dibagi menjadi dua, yaitu penilaian formatif dan penilaian sumatif. Penilaian yang bersifat formatif dilakukan dengan maksud untuk mengetahui sejauh manakah suatu proses pembelajaran berlangsung sudah sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang sudah direncanakan. Dengan kata lain, penilaian formatif dilakukan untuk mengetahui sejauh manakah peserta didik menguasai materi ajar yang sudah disampaikan pada setiap kali pelaksanaan proses pembelajaran. Penilaian yang bersifat sumatif dilakukan untuk mengetahui sejauh manakah peserta didik telah menguasai materi ajar dalam periode waktu tertentu, sehingga peserta didik dapat melanjutkan atau pindah ke unit pembelajaran berikutnya. Yang selanjutnya, tujuan penilaian evaluasi. Chittenden mengemukakan tujuan penilaian adalah keeping track, checking out, finding out, dan summing up. 1. Keeping track, yaitu untuk menelusuri dan melacak proses pembelajaran peserta didik sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah diterapkan. Yang kedua, checking up, yaitu untuk mengecek ketercapaian kemampuan peserta didik dalam proses pembelajaran dan kekurangan-kekurangan peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran. Yang ketiga, finding out, yaitu mencari, menemukan, dan mendeteksi kekurangan, kesalahan, atau kelemahan peserta didik dalam proses pembelajaran, sehingga guru dapat dengan cepat mencari alternatif solusinya. Dan yang terakhir, summing up, yaitu untuk menyimpulkan tingkat penguasaan peserta didik terhadap kompetensi yang telah diterapkan. Hasil penyimpulan ini dapat digunakan oleh peserta didik untuk menyusun laporan kemajuan belajar ke berbagai pihak yang berkepentingan. Selanjutnya, fungsi penilaian evaluasi. Pertama, alat untuk mengetahui tercapai tidaknya tujuan instruksional sehingga penilaian harus mengacu pada rumusan-rumusan tujuan instruksional. Kedua, umpan balik bagi perbaikan proses belajar mengajar. Ketiga, perbaikan mungkin dilakukan dalam hal tujuan instruksional, kegiatan belajar peserta didik, strategi mengajar guru, dan lain-lain. Keempat, dasar dalam menyusun laporan kemajuan belajar peserta didik kepada orang tua. Dalam laporan tersebut dikemukakan kemampuan dan kecakapan belajar peserta didik dalam berbagai bidang studi dalam bentuk nilai-nilai prestasi yang dicapainya.
Manfaat penilaian evaluasi. Manfaat penilaian bagi guru. Yang pertama, dengan melaksanakan penilaian, guru akan memperoleh data tentang kemajuan belajar siswa. Yang kedua, guru akan mengetahui apakah materi yang diajarkan sudah sesuai atau tidak dengan kemajuan siswa, sehingga dapat dijadikan pertimbangan untuk menentukan materi pelajaran siswa selanjutnya. Yang ketiga, dengan melaksanakan penilaian, guru akan dapat mengetahui apakah metode mengajar yang digunakan sudah sesuai atau tidak. Yang keempat, hasil penilaian dapat dimanfaatkan guru untuk melaporkan kemajuan belajar siswa kepada orang tua atau wali siswa. Manfaat penilaian bagi siswa. Yang pertama, hasil penilaian dapat menjadi pendorong siswa agar belajar lebih giat. Yang kedua, hasil penilaian dapat dimanfaatkan siswa untuk mengetahui kemajuan belajarnya. Yang ketiga, hasil penilaian merupakan data tentang apakah cara belajar yang dilaksanakan sudah tepat atau belum. Manfaat penilaian bagi lembaga atau sekolah. Yang pertama, hasil penilaian dapat dimanfaatkan sekolah untuk mengetahui apakah kondisi belajar mengajar yang dilaksanakan sekolah sudah sesuai dengan harapan atau belum. Yang kedua, hasil penilaian merupakan data yang dapat dimanfaatkan sekolah untuk merencanakan pengembangan sekolah pada masa yang akan datang. Yang ketiga, hasil penilaian merupakan bahan untuk menetapkan kebijakan dalam upaya meningkatkan kualitas sekolah. Prinsip-prinsip penilaian evaluasi. Yang pertama, objektif. Dimaksudkan bahwa penilaian harus sesuai dengan kriteria atau ketentuan sudah ditetapkan dan tidak dipengaruhi faktor subjektivitas penilai atau pertimbangan-pertimbangan lain yang tidak ada kaitannya dengan penilaian. Yang kedua, terpadu. Dimaksudkan bahwa penilaian harus memperhatikan dan memadukan kegiatan belajar yang dilakukan peserta didik, baik yang menyangkut belajar pada ranah kognitif, afektif maupun psikomotorik. Ketiga, sistematis. Artinya penilaian harus dilakukan secara terencana dan mengikuti tahapan-tahapan yang baku. Keempat, terbuka. Diartikan bahwa penilaian harus terbuka bagi siapa saja, sehingga tidak ada hal-hal yang dirahasiakan dalam memutuskan hasil penilaian. Kelima, akuntabel. Diartikan bahwa penilaian yang sudah direncanakan dan dilakukan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang disepakati. Keenam, menyeluruh dan berkesinambungan. Dimaknai bahwa setiap kegiatan penilaian harus memperhatikan semua aspek kompetensi dan bentuk penilaian yang tepat, sehingga mampu menilai perkembangan kompetensi peserta didik. Ketujuh, adil. Dimasukkan bahwa dalam penilaian harus mengutamakan keadilan sehingga tidak ada peserta didik yang diuntungkan atau merasa dirugikan dilihat dari aspek apapun. Kedelapan, valid. Adalah bahwa penilaian harus mampu mengukur kompetensi hasil belajar sesuai dengan indikator yang sudah diterapkan sehingga penilaian tersebut tepat sasaran. Kesembilan, andal. Diartikan penilaian harus dapat dipercaya dan memberikan hasil yang stabil pada pengukuran berulang. Kesepuluh, manfaat. Artinya bahwa penilaian harus dapat memberi nilai tambah, memberi kebermaknaan dan kebermanfaatan khususnya bagi peserta didik. Bentuk penilaian evaluasi. Untuk memperoleh data hasil penilaian yang akurat, otentik, dan bermakna, maka pendidik dapat menggunakan berbagai teknik penilaian secara komplementer, yaitu saling melengkapi sesuai dengan kompetensi yang dinilai, dengan mengombinasikan berbagai teknik penilaian atau memberikan informasi yang lengkap tentang hasil belajar yang sesungguhnya. Beberapa bentuk penilaian yang dapat digunakan antara lain tes kinerja, sering juga disebut tes untuk kerja, observasi, tes tertulis, tes lisan, penugasan, portofolio, wawancara, tes inventory, jurnal, penilaian diri, dan penilaian antar teman.